Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Meuti Angelin Aslokasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perdagangan internasional. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Sebelum membahas teorinya, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu tentang perdagangan internasional, yaitu kegiatan atau aktivitas transaksi jual beli dan jasa yang dilakukan antar negara. Perdagangan internasional bisa juga dikatakan sebagai perdagangan antar dua penduduk negara yang berbeda dengan berdasarkan kesepakatan bersama. Transaksi jual beli itu dapat terjadi antar perorangan atau individu dengan individu dan antar individu dengan pemerintah. Lalu bisa juga antar pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Adapun jenis-jenis perdagangan internasional antara lain ekspor, impor, barter, konsinyasi atau konsigman, package deal, dan sea or overland border crossing. Apa sih teori perdagangan internasional itu? Selanjutnya, mari kita pahami mengenai dua teori perdagangan internasional yang menjadi referensi dalam penetapan strategi kebijakan nasional untuk menyiasati keuntungan dari kegiatan ekspor-impor. Teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan tentang arah dan komposisi dari perdagangan yang dilakukan suatu negara dengan negara lainnya, serta bagaimana efek atau dampaknya terhadap perekonomian negara tersebut. Adapun dua teori perdagangan internasional itu adalah teori keunggulan mutlak atau absolute advantage dan keunggulan komparatif atau comparative advantage. Kedua teori itu berasal dari teori kaum klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Namun ada pula perdagangan internasional yang dicetuskan oleh kaum merkantilis. Teori dari kaum merkantilis merupakan suatu sistem kebijakan ekonomi yang banyak dianut sekitar abad ke-16 dan 17 di Eropa. Teori ini dipelopori tokoh-tokoh kaum merkantilis seperti Colbert, Sir Joshua Child, Thomas Mun, dan lainnya. Inti pokok dari teori aliran merkantilisme ini yaitu menginginkan adanya peranan pemerintah dalam bidang perekonomian yang seluas-luasnya. Hal tersebut supaya terciptanya surplus ekspor di atas impor pada perdagangan luar negeri, sehingga dapat terus memumpuk secadangan logam mulia. Jadi, sumber kemakmuran yang dikemukakan dalam teori merkantilisme ini banyak terletak pada melimpahnya persediaan logam mulia, serta dicapainya ekspor surplus atas nilai impor. Adapun dalam merealisasikannya dengan beberapa cara, yaitu mendorong peningkatan ekspor, membatasi perdagangan impor, memperluas daerah koloni atau jajahan untuk mendapatkan bahan mentah atau logam mulia yang murah, dan memperoleh monopoli dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, teori dari kaum klasik. Berbeda dengan teori kaum merkantilisme, asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo sebagai tokoh dari kaum klasik yaitu memperdagangkan dua jenis barang berbeda yang melakukan perdagangan juga berasal dari dua negara. Kedua, menetapkan ongkos produksi. Ketiga, mengabaikan ongkos transportasi. Keempat, tidak ada perubahan teknologi. Kelima, teori nilai berdasarkan tenaga kerja. Keenam, faktor produksi bebas bergerak di dalam negeri tapi tidak mampu melampaui batas negara. Keenam, adanya persaingan di pasar barang internasional dan pasar produksi. Dan yang terakhir, ketujuh, distribusi dianggap pendapatan tetap. Selanjutnya, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori klasik perdagangan internasional keunggulan mutlak ini dipaparkan oleh Adam Smith
melalui bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Teori keunggulan mutlak merupakan teori yang mengemukakan keuntungan yang bisa diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi. Misalnya, keunggulan mutlak yang didapatkan karena memproduksi suatu barang, hal tersebut bisa dicapai karena biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut. Selanjutnya, teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori yang dikemukakan oleh salah satu kaum klasik bernama David Ricardo ini merupakan teori perdagangan internasional yang mengemukakan adanya keuntungan selama biaya relatif untuk memproduksi suatu barang antara negara yang satu dengan negara lain berbeda. Oleh sebab itu, sebuah negara pun ada kalanya masih bisa tetap memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi semua jenis barang yang diperdagangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang teori perdagangan internasional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.